إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, tidak lupa khotib berwasiat pada diri khotib pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa yang bermakna menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama senantiasa kita jaga adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan makna takwa dengan menjauhkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, dan yang paling besar untuk senantiasa kita jaga, kita jauhi dari larangan Allah Subhanahu wa taala adalah menyekutukan Allah Subhanahu. Jika seorang muslim, seorang manusia di kehidupan dunia berupaya dengan sikapnya membutuhkan atau melakukan sifat-sifat, melakukan perbuatan yang menjadikan kehidupannya menjadi kehidupan yang baik atau hayatun thayyibah, yang juga dengan perbuatan-perbuatan baiknya, sifat-sifat baiknya dia berupaya untuk menjadikan akhir hidupnya menjadi akhir yang baik atau husnul khatimah, maka di antara perbuatan dan sifat yang paling baik, yang paling besar di antaranya adalah bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berhias diri dengan kesabaran, di mana seseorang tidak akan mampu istiqomah dalam ibadah kecuali dia bersabar dalam ibadah. Seseorang tidak mampu mengemban amanah menjadi seorang pemimpin kecuali dia bersabar dalam menjalankan kepemimpinannya. Dan seseorang tidak akan mampu mendapatkan kesuksesan baik di dunia terlebih lagi di akhirat kecuali dengan berhias diri dengan kesabaran pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 200, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru." Wahai orang-orang beriman, bersabarlah dan terus kuatkan kesabaranmu. Warabitu, dan berjaga-jagalah atau lakukanlah ar-ribat, yaitu berjaga-jaga di perbatasan yang dimana di perbatasan tersebut dimasuki oleh musuh. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian pada Allah Subhanahu wa taala la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala seru orang-orang yang beriman untuk melakukan kesabaran. Para ulama di dalam memperhatikan, dalam memaknai perintah Allah SWT dalam Al-Quran, maka mereka mengambil pelajaran bahwa perintah di dalam Al-Quran bermakna kewajiban. Al-amru yaqtadi al-wujub, bahwa apabila Allah perintahkan dalam sesuatu di dalam Al-Quran, maka maknanya adalah kewajiban. Maka kita diwajibkan, diperintahkan untuk melakukan kesabaran. Bahkan tidak satu kali Allah perintahkan, Allah ulang kembali, waswabiru, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran, terus menerus melakukan kesabaran. Di akhir ayat tersebut Allah SWT berfirman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsir Sa'di mengatakan, maksud dari al-falah di sini adalah al-fauz, yaitu kemenangan, was-sa'adah, kebahagiaan, wan-najah, yaitu keberhasilan. Dan sesungguhnya kesabaran menjadi perintah yang Allah SWT perintahkan, di anna dzalika tariqun limusili ilal fauz. Karena sesungguhnya kesabaran adalah satu-satunya jalan atau di antara jalan yang paling besar untuk meraih kesuksesan, untuk meraih keberhasilan. Bahkan kemudian Syekh Sa'di rahimahullah taala menafsirkan bahwasannya kesabaran adalah sesuatu pemberian yang Allah SWT berikan kepada manusia yang merupakan pemberian yang paling besar. Wa inna ma kana sabru a'dhamul 'ataya. Kata beliau bahwa sungguhnya kesabaran adalah pemberian dari Allah yang paling besar. Li'annahu yata'allaqu bi jami' umuril muslimin, bi jami' umuril ibadi wa kamalatihim. Karena sesungguhnya kesabaran berkaitan dengan seluruh perkara seorang hamba dan juga sebagai penyempurna setiap perkara hamba. Wa inna kullu wa likulli halatin min ahwali tahtaju ila sabri. Dan setiap keadaan manusia pasti membutuhkan kesabaran. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala di dalam penjelasan beliau terhadap kitab Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan bahwasanya kesabaran yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut
ya bahwasanya seorang manusia hendaknya menahan dirinya, habsun nafsi, menahan dirinya, menahan jiwanya antara paling tidak dari 3 hal, 3 perkara. Yang pertama, ala taatillah, bersabar terhadap ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya menunjukkan bahwa ketika seorang beribadah, dia membutuhkan kesabaran. Karena terkadang seseorang melangkahkan kakinya menuju masjid terasa berat. Karena terkadang hatinya ketika menginfakkan sebagian hartinya merasa berat, maka dia butuh sabar dan butuh terus bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan makna kedua adalah habsun nafsi an maharimillah, menahan dirinya daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah tahu dari ayat Allah Subhanahu wa taala atau dari hadis Nabi SAW bahwa perkara ini halal, bahwa perkara ini haram atau perkara ini halal, namun ternyata jiwanya mengajak untuk keburukan, jiwanya mengarahkan kepada perkara-perkara yang syubhat, jiwanya mengarahkan untuk perkara-perkara yang Allah SWT haramkan, karena jiwa hakikatnya adalah amiratul bisu, memerintahkan terus kepada yang buruk. Maka dia bersabar untuk meninggalkan apa yang Allah SWT haramkan, sehingga kemudian dia mendapatkan kebaikan dan dia mendapatkan pahala dan juga kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah habsun nafsi ala aqdarillah, bersabar atau menahan dirinya daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketentuan Allah yang mulaimah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan harapannya. Apa makna kesabaran terhadap ketentuan Allah berikan sesuai harapannya? Adalah dia bersabar terus bersyukur, bersabar terhadap nikmat yang Allah berikan pada dia, juga gunakan untuk ketaatan pada Allah. Kemudian juga bersabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mu'limah, yang membuatnya menderita, atau ghairu mulaimah, atau yang tidak sesuai dia harapkan. Maka dia bersabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak harapkan, yang tidak sesuai dengan harapannya, yang mana itu menjadi ujian bagi dia, dan ini bernilai pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka benar apa yang dikatakan Syekh Sa'di, bahwa setiap manusia pasti membutuhkan kesabaran dalam semua keadaannya. Yang dimaksudkan di dalam semua keadaan, sebagaimana tadi disebutkan oleh Syekh Utsaimin, dalam menjalankan taat pada Allah, dalam menjauhi larangan Allah, dan dalam menjalani ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Begitu utamanya perkara sabar ini, sehingga Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran tidak kurang 90 tempat. Di antaranya adalah ketika Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 35. Allah SWT perintahkan Nabi kita SAW untuk bersabar. Fasbir, maka bersabarlah. Kama sabara ulul azmi minar rusul, sebagaimana bersabarnya orang-orang yang memiliki keteguhan hatinya dari para rasul. Wala tasta'jil lahum, dan janganlah engkau terburu-buru untuk menimpakan azab, memohonkan azab terhadap kaummu yang mendurhakaimu. Maka Allah SWT perintahkan Nabi SAW untuk bersabar. Di dalam kesempatan yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 45, Allah SWT sandingkan perkara yang paling besar, yaitu salat, dengan sabar. Allah SWT berfirman, wasta'inu bis sabri was shalah, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan juga salat. Bahkan kemudian Allah SWT sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 126, ketika Allah SWT berikan keluangan kepada orang-orang beriman untuk membalas atau melampaui kesabarannya ketika orang-orang munafikun terus menerus menyiksanya, memberikan kekerasan, memberikan perlawanan, memberikan ancaman kepada orang-orang beriman. Allah SWT berikan bagi mereka untuk membalas, namun kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan juga mereka untuk bersabar, dan itu lebih baik bagi mereka. Allah SWT berfirman, fa in aqabtum, apabila kalian hendak membalas, fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, maka balaslah dengan sesuai apa yang mereka lakukan padamu. Wala in sabartum lahu khairul sabirin, tetapi apabila kalian bersabar, maka sungguhnya itu adalah yang lebih baik bagi orang-orang yang melakukannya. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, begitu utamanya perkara sabar ini. Bahkan kemudian kalau kita perhatikan bagaimana Allah SWT memberikan balasan kepada orang bersabar dengan balasan la yuqaddar, yang tidak diukur, la yuhaddad, balasan yang tidak dibatasi. Dalam surah Az-Zumar ayat 10 Allah SWT berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah SWT membalas bagi orang-orang bersabar dengan pahala yang tidak ada hitungannya. Bahkan kemudian orang-orang yang bersabar ketika mendapati dirinya dalam keadaan sulit, hatinya berat ketika melakukan kesabaran tersebut, Allah SWT berikan kecintaan, mahabbah. Allah SWT berfirman, wallahu yuhibbus sabirin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar.
Apabila seseorang telah mendapatkan kecintaan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lagi ia membutuhkan mahabbah dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah mahabbah yang paling besar yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala terus memberikan ma'iyahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbiru, dan bersabarlah, innallaha ma'as sabirin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Para mufassir mengatakan bahwa ma'iyatullah, bersamanya Allah dengan orang bersabar, maknanya adalah at-ta'yid, bahwa Allah SWT akan kuatkan dia. Dan maknanya adalah al-aun, Allah SWT akan berikan bantuan kepada dia, dan Allah SWT kuatkan kesabaran yang dia lakukan. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, semoga Allah SWT senantiasa memberikan pada kita semua pemahaman dan keyakinan bagaimana kita terus bersabar pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah azimul ihsan wasi'ul fadli wal jud wal imtinan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang pertama telah kita pahami bagaimana urgensi dan juga keutamaan dan balasan yang begitu besar bagi orang-orang yang bersabar. Maka apa kiranya implementasi dan juga aplikasi dari kesabaran dalam kehidupan kita? Maka paling tidak saat ini kita berada di suatu masa yang saat ini merupakan masa di mana kesabaran adalah jalan keluar dan solusinya. Suatu ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna min waraikum zamanu sabrin." Sesungguhnya setelah kalian nanti ada suatu masa yang disebut dengan masa atau zaman kesabaran. Lil mutamasiki fihi ajru khamsina syahidan minkum. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya mendapatkan pahala seperti 50 orang syuhada dari para sahabat. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah SWT, Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan bahwa nanti setelah meninggalnya Nabi SAW, setelah meninggalnya para sahabat akan ada zaman yang disebut dengan zaman kesabaran, di mana zaman ini adalah zaman penuh dengan fitnah, banyaknya terjadi pembunuhan, banyaknya terjadi perselisihan, banyaknya terjadi kemungkaran, dan banyaknya terjadi jauhnya manusia dari perintah Allah SWT, jauhnya manusia dari kitab Allah, jauhnya manusia dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Maka kata Nabi SAW, lil mutamassiki fihi, orang yang berpegang teguh dengan agamanya, dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW, ajru khamsina syahidan minkum, mendapatkan pahala yang berlipat-lipat sampai-sampai pahalanya menyamai 50 orang syahid dari golongan sahabat ridwanullahi ta'ala anhum. Maka ini adalah bagaimana kita mengaplikasikan kesabaran dalam kehidupan kita. Kemudian pada skala yang lebih kecil, di dalam kita bersosial, di lingkungan tempat kita tinggal, kesabaran adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk mendapatkan kebaikan. Karena sesungguhnya setiap manusia, setiap orang yang tinggal di lingkungannya, maka pasti dia tidak akan lepas dari gangguan sedikit pun. Dia pasti akan mendapat gangguan meskipun sedikit. Maka dari itu Nabi kita Muhammad SAW bersabda, al-muslimu idza kana mukhalitan nasi wa huwa yasbiru ala adahum khairum minal muslimi alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Seorang muslim apabila dia bergaul dengan masyarakat dan kemudian dia bersabar dengan gangguan masyarakat tersebut, maka lebih baik dibandingkan seorang muslim yang tidak mau bergaul dengan masyarakat dan tidak sabar dengan gangguan mereka. Karena seseorang ketika berada di lingkungan, ketika dia menjalankan perintah Allah SWT, dia akan mendapatkan cobaan ujian. Di antaranya adalah bagaimana lingkungan, di antaranya sebagian ada yang mencemoohnya, ada yang menganggapnya hanya taubat sambal, hanya menganggapnya dia pura-pura menjadi orang yang baik, atau dia bersedekah ingin dianggap sebagai orang yang baik dan lain sebagainya. Maka dia bersabar. Ataupun ketika dia berada di lingkungan dan dia diajak untuk melakukan kemaksiatan, kemungkaran, maka dia bersabar untuk meninggalkannya meskipun lingkungan atau orang-orang yang di sekitarnya mencemoohnya. Maka kesabaran merupakan aplikasi daripada kebaikan yang dia dapatkan di skala lingkungan di mana dia tinggal. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian juga di skala yang lebih kecil lagi ketika dia berada di lingkungan rumahnya, ketika dia berinteraksi dengan pasangannya, dengan istrinya, dengan suaminya, maka kesabaran adalah di antara kunci keharmonisan dalam rumah tangga.
Apa kata Nabi SAW kepada seorang yang tidak menyukai sifat di antara sifat istrinya? Maka Nabi SAW bersabda, la yafraqu mu'minun mu'minatan in sakhita minha khuluqan radhiya minha akhar. Hendaknya seorang beriman tidaklah membenci, mencela dan menghardik seorang mukminah, istrinya yang beriman. Seandainya dia tidak menyukai darinya satu akhlak, satu sifat, maka Allah SWT akan jadikan beberapa sifat yang lainnya dia sukai. Maka kesabaran di dalam rumah tangga adalah di antara kunci keharmonisan di dalam rumah tangga. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian bagi seorang kepala rumah tangga, ketika dia bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarganya, maka dia bersabar dalam mencari nafkah, dia bersabar dalam memberikan kebaikan, memberikan nafkah rupiah demi rupiah bagi keluarganya, dan itu bernilai kebaikan. Apakah Nabi SAW? Afdalu dinarin yunfiquhu rajul dinarun yunfiquhu ala iyalih. Sesungguhnya sebaik-baik dinar, sebaik-baik harta yang dikeluarkan oleh seorang laki-laki adalah harta yang dia keluarkan, yang dia diinfakkan, yang berikan kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Maka dia bersabar ketika mencari nafkah dan dia mengharapkan kebaikan dari Allah SWT. Maka itu diantara kunci kesuksesan dia di dalam menafkahi keluarganya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian juga tatkala dia mendapatkan musibah, tatkala dia mendapatkan penyakit, baik penyakit yang sebentar ataupun penyakit yang menahun, maka dia bersabar di dalamnya, dan ini adalah di antara kebaikan di dalam dia mendapati ujian, melewati ujian ini. Suatu ketika sahabat Atha bin Abi Rabah disampaikan atau dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, ala urika imra'atan min ahli jannah, maukah engkau aku kabarkan dengan seorang wanita yang merupakan penduduk surga? Maka kemudian Atha bin Abi Rabah mengatakan bala, iya. Maka kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, hadi muratul sauda, engkau dengarkan terkait dengan kisah seorang wanita yang berkulit hitam. Atat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, inni usra wa inni atakasyaf fad'uli. Sesungguhnya aku memiliki penyakit epilepsi, maka ketika penyakit tersebut kambuh, auratku terbuka, maka doakanlah aku. Maka jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ti sabarti falakil jannah wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaki. Kalau engkau berkehendak dan bersabar, maka bagimu surga. Namun apabila engkau berkehendak untuk aku doakan, maka aku akan doakan dan engkau akan disembuhkan. Maka apa jawaban dari wanita berkulit hitam tersebut? Dia berkata, sabar. Kalau begitu aku akan bersabar. Dan kemudian dia meminta, fad'ullaha li alla atakasyaf. Seandainya aku dalam keadaan kambuh atau penyakitku kambuh, maka doakan agar tidak terbuka auratku. Maka Nabi SAW mendoakannya. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, bagaimana kesabaran di dalam ujian penyakit menjadi kebaikan, mendapatkan balasan yang besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kesabaran adalah jalan kesuksesan, jalan kemenangan di dalam melewati ujian penyakit di antaranya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dan dalam setiap perkara-perkara yang di dalamnya kita bersabar, yang hati kita terkadang berat di dalam melewati kesabaran tersebut, maka kata Nabi SAW, wa'lam anna fis sabri ala ma takrahu khairan katsira. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam kesabaran, saat engkau mendapati perkara-perkara yang engkau tidak sukai, maka sungguhnya di dalamnya terdapat kebaikan. Banyak kebaikan yang Allah SWT, banyak pahala yang Allah SWT berikan. Wa innan nasra ma'a sabri. Karena sesungguhnya ketahuilah bahwa kemenangan tidak akan diraih kecuali dengan kesabaran. Wa innal faraja ma'al karbi. Dan sesungguhnya jalan keluar ada setelah adanya ujian-ujian dan rintangan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya setiap kesulitan pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan baginya. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap sabar. Untuk bersabar dalam menjalankan ketaatan pada Allah, untuk bersabar dalam menjauhi apa yang Allah SWT haramkan, untuk senantiasa bersabar di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik yang sesuai kita harapkan ataupun yang tidak sesuai dengan harapan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa bisa bersyukur, senantiasa bisa memuji Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa beristighfar ketika mendapatkan atau ketika melakukan perbuatan yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhai, dan senantiasa bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alaihi salatan sallallahu alaihi asyara.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم اغننا بحلالك عن حرامك يا رب العالمين اللهم اغننا بحلالك عن حرامك يا رب العالمين اللهم اصلح أحوال المسلمين اللهم اصلح أحوال ولاة المسلمين بتطبيق كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام اللهم شتت شملهم ومزق صفوفهم وقلل عددهم يا ذا الجلال والإكرام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة